aku mau pakai masker tapi takut settingan nanti. Enggak apa-apa bang, enggak masalah, orang-orang ya udah percaya kok. Ya, yang penting proses syahadat itu benar-benar dari proses belajar, bukan karena terpaksa, bukan Ya, karena Bang, belajar bang ya. dari itu di sini. Masya Allah. Tadinya dari agama mana? Katolik atau Protestan? Katolik. Katolik ya. Ya, memang teman-teman Katolik ini yang di data-data kita lebih mudah untuk bersyahadat. Oke, kita langsung proses syahadat ya. Boleh bang. Baik. Tangannya yang kanan simbol tauhid. Satu jari simbol tauhid. Ya, Masya Allah. Ikuti saya bang ya. Maaf bang kalau ini ya agak bergerak soalnya gemeteran. Gak apa-apa, gak apa-apa. Bismillah. Bismillah. Ar-Rahman. Ar-Rahman. Ar-Rahim. Ar-Rahim. Dengan menyebut nama Allah. Dengan menyebut nama Allah. Yang maha pemurah lagi maha penyayang. Yang maha Pemurah. lagi maha penyayang. Asyhadu Ashadu Allah Allah ilaha ilaha illallah illallah wa asyhadu wa ashadu anna anna Muhammadan Muhammadan Rasulullah. Rasulullah. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah Rasul utusan Allah. Sah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Masya Allah. Allahu Subhanallah. Masya Allah, luar biasa. Ini sekarang saudara sudah menjadi Muslim sah ya. Sehingga Aku ya. nangis bang, maaf. Masya Allah, iya. Kebanyakan dari yang kita syahadatkan memang itu mudah karena dilembutkan hatinya kemudian untuk menerima Islam. Bahkan orang-orang yang lembut hatinya melihat orang bersyahadat itu terkadang juga meneteskan air mata. Rasa haru, rasa bangga gitu ya. Merasa bersyukur kepada Allah. Satu lagi jangan ketinggalan itu. Ya, dan saya minta abang saya ini, adik saya ini untuk mengikuti saya mempersaksikan bahwa sembahan sebelumnya itu sebenarnya hanyalah ciptaan. Ikuti saya boleh ya? Boleh bang. Dan saya bersaksi bahwa Yesus hanyalah manusia ciptaan Allah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Masya Allah. Silakan akhi, didoakan saudara kita ini. Baik, terima kasih saudaraku sekalian, baik yang ada di Komal maupun yang di bawah ya, ada 4.000 lebih, 4.900 ya, Masya Allah. Malam ini kita masih diperkenankan, diberi izin oleh Allah untuk menjadi saksi atas syahadatnya saudara kita, yaitu saudara Taufik. Nah, supaya imannya itu kekal di dalam hati hingga akhir hayat, mari kita doakan beliau. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afi ni'mah wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yang bagili jalali wajhika wa atim sultanik.
Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana taqabbal minna sholatana wa syamana wa ruku'ana wa sujudana wa qu'udana wa tadarru'ana wa khashu'ana wa tabudana wa tamim taksirana ya Allah ya Rabbal Alamin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wal afiyatan fil jasad wa siyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wa najati minan nar wa ansilhu indal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Ya Allah ya Rabb, malam ini aku kembali bersyukur kepadamu ya Allah, karena Engkau telah memberi hidayah kepada saudara kami Taufik yang tadinya beragama Katolik sekarang mengakui Engkau sebagai Tuhannya, dan baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah utusanmu ya Allah ya Rabb. Ya Allah ya Rabb, kekalkanlah iman di dalam hatinya ya Allah hingga akhir hayat sebagaimana yang Engkau kehendaki. Amin. Ya Allah ya Rabb. Ya Allah ya Rabb, berilah iman kepada ayah ibunya, saudara-saudaranya supaya mendapat hidayah sebagaimana Bang Taufik mendapat hidayah ya Allah ya Rabb. Ya Allah, Engkaulah yang membolak-balikkan hati kami, tetapkanlah iman di dada kami ya Allah, jangan matikan kami dalam keadaan kafir ya Allah ya Rabb. Ya Allah ya Rabb, jadikanlah lisan-lisan kami sebagai penyiar agamamu ya Allah. Jadikanlah lisan-lisan kami asbab turunnya hidayahmu ya Allah ya Rabb. Ya Allah ya Rabb, jangan biarkan lisan-lisan kami asbab maksiat ya Allah. Jangan biarkan lisan-lisan kami menjadi asbab murkamu ya Allah ya Rabb. Ya Allah ya Rabb, ampunlah segala dosa kami, dosa orang tua kami, dosa anak-anak kami, istri-istri kami, dan dosa muslimin muslimat seluruhnya ya Allah ya Rabb. Ya Allah, lapangkanlah rezeki saudara-saudaraku ya Allah. Lapangkanlah rezeki saudaraku yang saat ini mengalami kesulitan ekonomi ya Allah. Berilah rezeki karena Engkau yang maha memberi rezeki ya Allah ya Rabb. Ya Allah ya Rabb, sembuhkanlah saudara-saudara kami yang saat ini sedang mengalami ujian yang Kau berikan kepadanya ya Allah. Hanyalah Engkau Zat yang maha penyembuh ya Allah ya Rabb. Ya Allah ya Rabb, hanya kepadamu aku memohon dan hanya kepadamu aku meminta pertolongan ya Allah. Ya Allah, segala puji kami panjatkan untukmu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Terima kasih saudaraku sekalian sudah mengaminkan doa saya. Semoga apa yang kita inginkan dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Amin amin amin. Bang Taufik sudah sunat, Bang? Halo, Bang Taufik. Tes. Taufik, mute-nya dibuka, Bang. Bang, mic-nya dibuka, Bang. Oke. Gimana Bang ya? Sudah sunat? Belum ya? Oke. Ya. Habis ini setelah syahadat, Abang nanti mandi ya, mandi wajib, mandi besar. Itu dari seluruh tubuh, dari ujung kaki sampai ke ujung rambut. Dengan niat, aku niat mandi besar untuk menghilangkan hadas besar karena Allah. Bang, maaf di tas saya tulis tadi. Oh iya. Ini yang kemerusuh siapa ya? Bang Juma ya? Kipas. Matiin. Siapa nih yang kemerusuh ini? Saya ini pakai kipas. Oh, kipas angin. Bang Taufiknya, Bang Taufik. Oh, kirain Bang Juma. Biasanya yang nice Bang Juma gitu. Maaf ya, akhi kena tuduh. Tadi apa itu bacaannya? Aku niat mandi besar. Ya. Untuk menghilangkan hadas besar. Karena Allah. Ya. Itu aja Bang, mandi seluruh tubuh. Mulai dari ujung kaki sampai ujung rambut ya. Masya Allah, Abang, gimana? Besok pagi bisa kan, soalnya kan kalau malam ini mau mandi gimana juga.
Oh ya, ya nggak apa-apa, nggak apa-apa, Bang. Ya, besok nggak apa-apa, mandi, terus apa namanya? Kapan siap disunat kira-kira? Nanti dulu lah, mungkin itu butuh proses. Nanti kalau memang saya siap, nanti saya konfirmasi. Saya akan ngikutin live terus. Mudah-mudahan. Kalau bisa secepatnya ya, Bang. Karena sunat ini kan kaitannya dengan sholat nanti. Karena kalau kita itu sholat belum Harus sunat bersih, dulu. iya, itu sholatnya nggak diterima. Sementara sholat itu adalah rukun Islam yang kedua setelah Anda mengucapkan 2 kalimat syahadat. Rukun Islam itu ada 5. Yang pertama itu mengucapkan 2 kalimat syahadat. Yang kedua itu sholat. Yang ketiga zakat. Yang keempat melakukan puasa di bulan Ramadan. Terus yang kelima itu menunaikan ibadah haji jika kita mampu, ya kan. Nah, sekarang kan sudah syahadat, yang kedua sholat. Sholat ini ketika Anda sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat, maka hukumnya itu wajib. Tapi hal itu tidak dituntut harus sempurna. Misalnya belum bisa Al-Fatihah, bisanya Allahu Akbar, ya Allahu Akbar. Nah itu alhamdulillah di situ kan ada teman-temannya. Diajak sholat berjamaah, Bang, dipimpin, ya Bang ya. Nah, diajak sholat berjamaah, dituntun, diajari cara wudhu seperti apa ya. Nah itu. Nah, karena belum sunat, ya, maka untuk daruratnya setiap mau wudhu itu, ya kan, dibersihkan dulu, itu dibuka kulitnya, dinaikkan ke atas, dibersihkan, dicuci, seperti itu, sampai nanti waktu sunat. Nah, begitu Bang. Karena kewajiban sholat itu nggak bisa ditinggalkan. Maka nanti subuh Anda sudah berkewajiban untuk melaksanakan sholat subuh, ya. Terus itu tadi supaya tidak ada najis itu kulupnya itu dinaikkan ke atas lalu dicuci supaya bersih dari najis. Nah begitu Bang, supaya sholatnya diterima. Begitu Bang. Akhir Juma mau nambahkan atau Pak Sondi silakan, monggo. Ya, makasih Mas Ugi. Assalamualaikum Mas Taufik. Mas Taufik, dengar suara saya Mas Taufik? Ya, dengar ya, dengar. Oke, Mas Taufik. Kalau memang sudah ada waktu, kalau ada waktu longgar, cobalah cari untuk sunat ya. Nanti masalah biayanya itu kita kan dari Apologet Islam Indonesia kan ada itu biaya untuk para mualaf. Dan bagaimanapun juga kita umat muslim ini yang berhak menerima zakat itu adalah salah satunya adalah saudara kita yang baru mualaf. Mungkin gitu Mas Ugi ya, sama Guru Najuma mungkin nanti kita bantu biaya sunat antum, dan kita juga nanti kita bantu untuk membelikan alat-alat sholat gitu loh. Karena ini juga kewajiban kita sebagai seorang muslim, kalau ada saudara kita yang baru mu'alaf, maka seorang muslim itu dia berkewajiban. Ini bukan surat, ini wajib malahan. Itu perintah dari Allah untuk mengeluarkan zakat. Salah satu yang berhak mengeluarkan zakat, salah satu yang berhak menerima zakat itu selain fakir miskin adalah saudara kita yang baru mu'alaf. Mungkin demikian Sasuki Guru Najuma. Lanjut. Ya, akhir cuma silakan. Aku dikit ya, oke. Bang, jadi masih ada pertanyaan beberapa yang baru masuk nih ya. Mereka bertanya, apa yang membuat Bang Taufik akhirnya memilih Islam, Bang? Gimana? Apa yang akhirnya membuat Bang Taufik memilih untuk masuk agama Islam? Oke. Yang pertama ya, saya ingin tahu itu siapa yang harus kita sembah. Kepercayaan saya itu siapa yang harus saya sembah, dan siapa yang harus menolong saya nanti di akhir zaman gitu. Dan saya karena mungkin dikasih tahu channel ini, saya ikutin terus. Jadi kok memang benar hati saya bergerak untuk mendalamin apa sih benar sih, apa iya sih benar apa yang dikatakan orang Islam itu, kalau
orang Kristen itu kafir dan akan diusir oleh Yesus ketika nanti di akhirat gitu. Matius 27. Matius 5:23 lanjut. Matius Jadi ini 7 benar-benar keyakinan saya untuk tidak dipaksa untuk mencari siapa sih Tuhan saya, seperti itu. Oke Bang, baik. Jadi sebelumnya memang Abang Taufik ini ada keraguan, tapi setelah ingin meyakinkan banyak keraguan, banyak. Dengan cara meyakinkan hal tersebut, akhirnya Bang Taufik melihat Komal ini secara langsung gitu ya, Komal diskusi seperti ini. Udah ada 3 minggu sebelum puasa aku ngikutin ini. Kok 3 minggu, 3 bulan? 3 bulanan lebih. Masya Allah. Masya Allah. Sampai Oke, baik, Bang. saya masukin ke ini salon aktif biar suaranya jelas. Masya Allah. Dek Adli, tolong dikasih tahu Bang Taufik itu koin yang di atas yang dia terima itu tuh bisa diuangkan gitu loh. Oh iya Bang, jadi nanti Abang bisa cairkan ini Bang untuk koin yang Abang terima. Tapi Gak apa-apa, ini punya perusahaan kok. Pencairannya nanti setelah live-nya berakhir Bang. Nanti bisa Abang cek saja di akun TikTok-nya. Bang Taufik dan nikah belum Bang? Belum tadi katanya Bang. Oh iya, aku single Bang, cuma mau bilang itu aja. Lanjut. Nanti sudah ini panas. Cuman aku single parent anak 1 Bang. Dah lanjut. Dan gini, yang terakhir dari saya Bang Taufik kan harus melaksanakan kewajiban, salah satunya sholat 5 waktu ya Bang Taufik ya. Ya artinya Bang Taufik berproses saja belajar. Tapi kalau bisa, yang pertama itu coba Bang Taufik surat Al-Fatihah dulu Bang Taufik pelajari itu. Jadi maaf, surat apa? Al-Fatihah. Al-Fatihah itu aja yang itu aja yang Bang Taufik ini dulu untuk mempelajari surat-surat lainnya. Artinya di saat sholat itu aja dulu dibaca. Sambil belajar juga untuk menghafalkan. Kebetulan di situ teman-teman Bang Taufik kan beragama Islam juga, jadi bisa juga minta petunjuk sama mereka. Tapi setidaknya ya, karena Bang Taufik baru mualaf, kalau bisa sholat subuh atau sholat subuh lah, habis mandi besar itu kan sholat subuh itu kalau bisa baca Al-Fatihah. Jadi artinya membaca itu kalau Bang Taufik belum hafal, dicatat juga nggak apa-apa. Bang Taufik catat, taruh di depan, ditempelkan di dinding, itu boleh gitu itu. Itu aja dulu. Saran teman saya itu pakai handsfree, boleh nggak Bang? Nah, pakai handsfree gimana Gurunda Juma kalau pakai handsfree Gurunda? Waduh, Walah, dia mental. Dia terpental. Sugi, kalau pakai handsfree gimana? Oh, dia yang pental ya. Oke, Bang Zuma sudah standby Bang. Silakan dibuka mic-nya Bang. Ada yang ingin disampaikan? Ya, saya kira cukup. Yang penting ini aja. Yang penting ya kayak gitu aja. Oke, lanjut. Apa sih Bang? Yang penting kayak gini aja, yang penting kayak gitu aja. Apa Bang bahasamu Bang? Oke, coba diperjelas dulu Bang. Ada bujang, ketemu dengan janda. Udah itu aja. Sebelum kita mulai diskusinya Bang Zuma bersama Bu Darni, bolehlah ya aku pantun dulu. Banyak yang minta aku pantun nih. Nggak usah, udah. Udah, aku pantun kau udah. Ibu Ramlan. Pantun. Ini di bawah minta pantun semua nih. Minta pantun semua. Nggak ada. Nanti bilang cakep ya. Baik. 1, 2, 3. Alamak raya lagi, cakep. Bu Darni argumennya banyak yang hilap, cakep. Nyimak live Bang Zuma penuh religi. Sendiri Bang cakep. Di sini banyak Kristen yang mualaf. Sedikit mau pesan untuk para netizen. Sedikit berama sedikit. Serius. Untuk saudara-saudaraku para netizen ya. Anda bisa mencontoh apa yang dilakukan saudara kita itu. Ya, kalau kita tidak mampu menyampaikan dengan lisan kita,
Anda setel saja live kita, debat-debat kita itu. Alhamdulillah kok ya, dengan cara begitu banyak orang yang tergerak hatinya. Salah satu contoh seperti siapa, Deslin ya. Deslin itu bukan karena debat, tapi karena mendengar debat. Nah, itu salah satu contoh. Dengar, setel aja. Misalnya Anda punya saudara Kristen, setel aja. Ya insya Allah itu menjadi lahan dakwah begitu. Itu saja yang saya sampaikan. Pak De, diskusi-diskusi kita ini gak sia-sia dan nyampe sama mereka ya Pak Oh, De ya. ada yang sia-sia. Aku lah ngomong, host. Oh, Bu Darni Ya. mau ngomong ya? Iya. Tadi Tapi aku tanya dulu Bang aku Juma. mau nangis. Bang Juma mau mendengarkan gak? Bang Juma mau mendengarkan Tante Darni ngomong gak Bang? Iya silakan aja. Silakan. Aku tadi waktu bersahadat itu menangis, mau menangis, hampir sedih hati-hatiku. Sumpah gak nanya teh, sumpah gak nanya. Tunggu, kami, teh. sebentar. Itu kok ada bergemaku? Double. Gimana Fadi? Bising. Apa itu? Sakit kupingku. Oh, cek satu-satu. ngomong Oh, lah, udah. Iya, tadi kan teman-teman sedih kali hatiku, tersayat-sayat jika Bang Juma terakhir mengatakan aku bersaksi bahwa Yesus hanya manusia biasa. Aduh Tuhan. Pagi ya. Aku nangis, kalian bilang kayak gitu. Sementara yang datang itu Yesus, biar tahu kalian. Gak ada yang lain. Dia yang mau menyelamatkan loh. Kalian bilang manusia biasa dia. Apakah seorang manusia biasa itu bisa mengampuni dosa? Apakah seorang manusia biasa itu bisa menghakimi? Apakah manusia biasa itu bisa mengumpulkan segala bangsa di hadapannya? Kayak mananya kalian Bang Juma? Dosamu banyak kali Bang Juma, betul. Iya, kalian bilang Yesusku itu manusia biasa. Oh Tuhan, kuatkan aku. Harusnya gini loh, Bu Darni, saya maklum ya, saya paham lah. Saya paham siapapun itu akan merasakan apa yang dirasakan Bu Darni sebagai pentuhan Yesus kan gitu ya. Karena memang sudah didoktrin Yesus itu Tuhan, kok tiba-tiba ada yang bersaksi Yesus itu adalah ciptaan. Tapi begini Bu Darni, Yesus pun mempersaksikan dirinya sebagai ciptaan, Bu. Jadi itu saya tidak salah mengatakan itu, karena Yesus mengatakan aku manusia. Berarti dia kan ciptaan, pencipta langit dan bumi, bukan manusia, bukan anak manusia. Yesus manusia. Yohanes 5 nomor 36. Dia bersaksi bahwa dia adalah utusan. Sebagai utusan dia siapa? Dia manusia. Manusia ya dia ciptaan dong pasti ya kan. Nah kalaupun misalnya ibu meyakini dia adalah Tuhan, artinya Tuhan menciptakan dirinya menjadi daging, jadi manusia. Jadi Yesus ini ya ciptaan. Kalau ibu mengimani kemudian Yesus itu bukan ciptaan, ya mungkin dari unsur satunya kan Yesus itu dua natur menurut ibu. Jadi yang ciptaan ini adalah kemanusiaannya. Yang bukan ciptaan itu yang natur keduanya yang menurut ibu. Jadi tak ada yang salah di situ. Lagian kan di dalam kitab ibu sendiri 2 Yohanes 1 nomor 7, penyesat itu adalah dia yang pergi ke seluruh dunia yang tidak percaya Yesus itu datang sebagai manusia. Nah, Yesus itu datang sebagai manusia pasti diciptakan dulu menjadi manusia. Nah, kalaupun ibu nanti beriman bahwa dia itu juga adalah Elohim itu sendiri, ya itu silakan aja. Tapi kami dari sisi manusianya, Yesus itu ciptaan. Karena tidak mungkin Tuhan itu menjadi manusia. Dalam arti kata tidak mungkin Tuhan itu manusia kan gitu. Silakan. Iya. Gimana Bang Juma? Masa seorang manusia bisa menghakimi, bisa semua umat manusia ini akan dihadapkan ke tahta pengadilan Kristus. Semua manusia ini akan dihadapkan ke tahtanya dan Yesus akan membalas setiap perbuatan orang. Masa dia manusia seperti itu? Sedangkan Abraham tidak ada berkutik seperti itu, tidak sanggup melakukan seperti itu. Dia akan mengumpulkan, dia akan datang bersama para malaikatnya, dia awan-awan dan dia akan membalas
atas setiap perbuatan orang. Dia akan mengumpulkan segala bangsa di hadapannya. Matius 24 atau 25 atau 26 ayat 31 dan 30 dan 31. Luar biasa, manusia masa seperti itu. Sedangkan dalam Al-Quran dikatakan hanya Allah hakim yang adil, dan di dalam Alkitab dikatakan hanya Allah hakim. Kenapa pula lagi ditulis dia sebagai hakim yang adil? Kenapa pula ditulis dia di dalam hadis Sahih Muslim 127, Isa Al-Masih atau Yesus akan datang di tengah-tengahmu sebagai hakim yang adil. Itukah seorang manusia? Dia lagi bisa yang akan mengampuni dosa manusia. Makanya Yohanes Pembaptis sewaktu Yesus mau datang mau dibaptis, inilah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, katanya. Masa manusia seperti itu? Tapi udahlah, karena kita iman kita berbeda, itu nggak apa-apa. Cuman kan Bang Juma tadi waktu bersahadat yang terakhir itu, aku di situ sedih. Aku bersaksi Isa Al-Masih atau Yesus adalah hanya manusia biasa. Itu di situ aku teriris-iris hatiku. Sementara malaikat sudah mengabarkan juga kepada Maria, hai Maria, engkau akan melahirkan seorang anak, yaitu Tuhan dan Juru Selamat, katanya. Lukas 2 ayat 11. Jadi Tuhan Bunda. Ya itu kan dalil kalian. Kalau kami mengatakan dia itu Tuhan dan Juru Selamat. Tuhan masa Juru Selamat? Gitu dia. Juru Selamat itu hanya Tuhan yang berkuasa menyelamatkan seluruh dunia, gitu. Gantian Bu Darni, gantian. Oke, silakan Monggo Pak. Bang Juma. Atau saya. Jadi ya silakan Ahi, silakan. Jadi gini, perbedaan antara Allah dan Nabi Isa menghakimi. Kalau Allah itu kalau Nabi Isa itu hanya sekelas hakim-hakim biasa, makanya disebut bi'ah kamil hakimin. Ya. Nah, sedangkan Allah bukan bi'ah kamil hakimin. Allah itu ya hakimnya hakim, ya. Atau hakim yang Allah itu maha adil, maha menghakimi. Jadi bedanya di situ, Bu Darni. Ya. Kemudian kalau kita lihat di dalam kitab Wahyu, apa yang dikatakan Bang Juma itu tidak salah. Yang dikatakan Bang Juma itu bahwa Yesus itu ciptaan, betul, karena di Wahyu 3 ayat 14 dikatakan, dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia. Inilah firman dari Amin, saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Allah. Jelas kok itu, nggak perlu ditafsir-tafsir, nggak perlu dipelintir, bunyinya jelas. Ya, dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia, inilah firman dari Amin, saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Allah. Nah, kalau kita lihat di dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 22, ya, apapun yang dilakukan Yesus itu hanya sebagai perantara. Karena sesungguhnya yang mengerjakan itu adalah Tuhan melalui Yesus. Coba dibuka itu, Kisah Para Rasul 2 ayat 22 itu. Dia bisa menghakimi, bisa begini. Gak masalah, namanya juga dipilih Tuhan. Saya kalau diberi kekuatan oleh Tuhan, saya juga bisa berlaku seperti Yesus. Jadi Yesus itu melakukan segala sesuatu itu atas izin Tuhan. Gitu loh. Silakan Bang Juma lanjut. Iya, baik. Jadi yang pertama yang perlu dipahami di sini terkait dengan apapun itu yang ibu imani terkait Yesus itu iman, ya. Kita enggak kemudian untuk memaksakan ibu keluar daripada konsep iman yang ibu miliki. Tapi kita berbicara mengenai rana dalil. Rana dalil berarti ada 3. Yang pertama firman Tuhan, yang kedua adalah sabda Nabi, yang ketiga adalah tafsir atau pengantar orang-orang yang menjelaskan tentang firman atau menjelaskan tentang sabda. Nah, dalam Yohanes 5 nomor 30, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar. Dan penghakimanku adil, sebab aku tidak menuruti kehendakku sendiri,
melainkan kehendak Dia yang mengutus aku. Jadi Yesus bukan level Allah. Karena kalau Allah itu kan dikatakan alaihissallahu biahkamil hakimin. Ya, seperti yang diterangkan oleh guru saya tadi, bahwa Allah sedikit itu, lagi, tadi saya kepleset sedikit. Kalau Allah itu biahkamil hakimin, kalau Nabi Isa itu hakaman adlan, itu yang ingin adalah, iya. Betul. Mohon maaf tadi Ya. saya salah menyampaikan. Iya. Jadi alaihissallahu biahkamil hakimin. Nah, itu hak kedudukan yang dimiliki, hak prerogatif hanya Allah. Makanya di Al-Qur'an itu Nabi Isa malah dihakimi oleh Allah. Malah beliau dihakimi. Ya Isa bin Maryam, a'anta qulta linnas, apakah engkau yang mengatakan kepada manusia, jadikanlah dirimu sebagai sembahan selain daripada aku. Nabi Isa mengatakan, tidak, maha suci engkau ya Allah, aku tidak pernah kemudian mengajarkan apa yang bukan hakku untuk aku katakan. Aku katakan kepada mereka, sembahlah Allah, Tuhanku dan Tuhanmu. Yesus pun mengatakan itu di Yohanes 4 nomor 22. Nah, polanya kemudian adalah di dalam Matius 7 nomor 15, 16, nomor 15, nomor 16, nomor 17-nya. Apa yang dikatakan di sana? Tidak setiap orang yang memanggil aku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam surga, melainkan dia yang melakukan kehendak. Siapa kehendak? Dia yang telah mengutus aku, berarti masih ada di atasnya. Nah, pola penghakimannya kemudian coba lihat di dalam Yohanes 12:48. Barang siapa yang menolak aku, dia sudah ada hakimnya. Apa hakimnya? Firman yang pernah aku katakan. Firman itulah yang kelak akan menjadi hakimnya di akhir zaman. Nah, ternyata betul Yesus menerangkan itu kembali di Yohanes, di Matius 7:15-23. Di masa penghakiman, Yesus mengusir orang-orang yang memanggil dirinya Tuhan karena tidak melakukan kehendak Bapa, tidak melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan yang datang kepada Nabi Musa alaihissalam. Oleh karena itu, Bu Darni, apapun kedudukannya Yesus atau Nabi Isa di kami, itu hanya sebagai Nabi dan Rasul. Dan pengakuan-pengakuan Yesusnya, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Bahkan kesaksiannya pun, bahkan janji hidup kekal pun hanya diberikan ketika Yesus itu diimani sebagai utusan. Hidup kekal itu adalah mereka mengenal Yesus Kristus yang engkau utus. Coba. Jadi Yesus ini mau dikenal sebagai apa supaya kita memperoleh hidup yang kekal? Utusan Tuhan. Tapi Bu Darni nanti ditambah-tambahin, dia adalah Tuhan itu sendiri. Berarti sudah keluar dari konsep hidup kekal. Karena hidup kekal itu harus mengenal dua. Yang pertama, oknum atau hakikat yang mengutus Yesus sebagai satu-satunya Tuhan. Dan yang oknum kedua, Yesus itu sendiri dikenal sebagai utusan. Berarti ada pengutus, ada utusan. Tidak bisa satu ini. Untuk memperoleh hidup yang kekal harus dua-duanya berdiri pada perkara yang sebenarnya. Yesus adalah utusan, Bapa adalah pengutus. Nah itu kalau mau hidup yang kekal, jangan digabung. Karena kalau digabung itu sudah menyalahi konsep dari ajaran Yesus. Silakan. Begini Bang Jemaah. Boleh tanya, Abang, boleh tanya kah? Iya, silakan. Abang, saya ini kan orang Kristen. Iya. Nama saya Victor Efraim. Iya. Lebih tepatnya kalau di KTP Efraim Victor. Saya mau tanya, di Alkitab kan saya kan Kristen. Saya mau tanya, di Alkitab itu Keluaran 3 ayat 14. Iya. Ini cuman saya posisinya lagi mau bubuk, Bang. Jadi saya mau tidur. Saya mau bubuk. Cuman saya teringat akan utusan. Saat di Keluaran 3 ayat 14 itu Allah mengatakan, saya mengutus diri saya untuk kepadamu. Bukan begitu, Bang.
Lihat aku mengutus. Dengar dulu. Dengar Enggak, kalimat Anda salah, Bang. Loh, saya belum selesai ngomong. Tolong hargai. Saya belum selesai ngomong. Saya cuma meluruskan, Bang. Saya belum selesai. Jangan dipotong. Kalau sampai saya dipotong, berarti ada something untuk pemberitaan ini. Minta tolong ya. Keluaran 3 ayat 14. Minta tolong dibacakan. Oke, saya bacakan. Supaya lebih jelas. Oke. Firman Allah kepada Musa, aku adalah aku, lagi firmannya, beginilah kau katakan kepada orang Israel itu, akulah aku telah mengutus aku kepadamu. Beda kan dengan yang Anda ucapkan tadi? Nah, silakan Bang. Iya kan sudah jelas itu. Aku mengutus aku kepadamu. Aku mengutus aku kepadamu. Katanya Tuhan Yesus bukan utusan, atau Tuhan Yesus adalah utusan yang bukan dari Allah. Apa itu artinya? Maksudnya apa nih Bang? Apa gimana arahnya kemana ini? Duh, ini kan lebih ini katanya kan itu dipahami sama dia bahwa Tuhan mengutus Tuhan gitu loh. Oh enggak. Iya lah. Yesus itu kan Tuhan. Loh, kenapa lari ke Yesus ini Bang? Ini keluaran. Loh, itu kan dari awal Bang. Maksudnya Anda mau mencocokkan kitabnya agama lain dengan agama Anda gitu? Loh, saya kan Kristen. Nah ini keluaran kitabnya siapa? Kitabnya siapa? Alkitab kan itu. Iya, ini kitabnya siapa? Kitab Keluaran ini kitabnya siapa? Itu Alkitab Bang. Iya, saya tahu. Ini kitabnya siapa, saudaraku? Dudukkan dulu. Segala sesuatu kalau kita ingin membahas, didudukkan pada pondasi. Itu di Alkitab. Saya ini orang Kristen. Dengerin dulu Bang Suma, dengerin dulu. Saya ini orang Kristen. Saya punya Alkitab, Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Dengerin dulu. Jangan pernah dipotong. Ya, dengerin dulu. Kalau Abang potong saya boleh. Loh, dengerin dulu. Saya ini Perjanjian Lama. Saya ini orang Kristen, punya Alkitab, Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Dengar ya. Jadi di Perjanjian Lama itu mengatakan, Allah mengatakan hal seperti itu. Emang kenapa? Itu kan Alkitab saya. Sudah? Sudah. Oke, gantian kita ngomong Bang ya. Siap. Jadi Perjanjian Lama itu kitabnya orang Yahudi Bang, bukan kitabnya orang Kristen. Sadari itu dulu. Nanti di abad keempat baru kitabnya orang Yahudi yang melalui proses dari abad ketiga oleh Kaisar Ptolemy II diterjemahkan ke dalam bahasa Septuaginta, direvisi, dipertemukanlah kitab Perjanjian Baru, dipertemukanlah Lukas, Markus, Matius, Yohanes, dan Paulus ini dengan Septuaginta tadi, dikawinkan menjadi satu, dibundel, dia menjadi clipping. Lalu kitabnya orang Yahudi dalam bentuk terjemahan ini disebut Perjanjian Lama, kitabnya orang Kristen yang kanonik ini disebutlah Perjanjian Baru, dikawinkan. Itu bukan kitab Abang, itu kitabnya orang Yahudi. Oke? Nah, untuk memahami itu, kita harus menggunakan perspektif Yahudi. Jangan perspektif Roma, Yunani, Kristen, jangan. Karena ini kitabnya orang, ini kitab Tanak ini Bang. Oke? Nah, berbicara mengenai Keluaran 3, nomor 14, ini menjawab pertanyaan Nabi Musa kepada Tuhan. Tuhan, apa yang harus aku katakan kepada orang-orang Israel, orang-orang Mesir juga di situ ketika saya ditanya, kamu itu siapa? Maka Tuhan memberikan petunjuk. Kan Nabi Musa berkata kepada Allah, dikatakan gini, tetapi apabila aku mendapatkan orang Israel dan berkata kepada mereka, Allah nenek moyangmu telah mengutus aku kepadamu, dan mereka bertanya kepadaku, bagaimana tentang namanya? Apakah yang harus kujawab kepada mereka? Itu kata Nabi Musa kepada Elohim. Maka Elohim berkata kepada Musa, firman Elohim kepada Musa, aku adalah aku. Lagi firmannya, beginilah kau katakan kepada orang Israel itu, akulah aku telah mengutus aku kepadamu. Artinya apa akulah aku di sini? Itu adalah Tuhan Elohim.
mengutus Nabi Musa kepada Bani Israel. Dan kalau kita merujuk kepada original teksnya, sebenarnya itu tidak begitu terjemahannya. Ini terlalu banyak korupsi, terlalu banyak penambahan-penambahan sebenarnya. Di situ hanya dikatakan haya. Kalau haya itu kan tidak diartikan aku adalah aku. Kan gitu. Terus kalau akulah aku mengutus kamu, itu kan cuma ada salak. Itu juga diartikan hanya menyuruh, hanya mengutus. Tidak ada kata aku mengutus aku, nggak ada. Nah inilah kalau zalimnya terjemahan. Nah sekarang kalau dikatakan Nabi Musa ini utusan Tuhan dan Nabi Musa berbicara tentang Tuhan, di dalam Al-Quran juga diceritakan Nabi Musa juga mengatakan itu. Innani anallah la ilaha illa ana. Nabi Musa juga berkata kepada Bani Israel, sesungguhnya aku ini adalah Allah, tidak ada Tuhan selain aku. Maka ibadalah untuk mengingatku. Itu kata Nabi Musa. Tetapi bukan berarti Nabi Musa lah Tuhan yang harus diibadahi. Melainkan Nabi Musa sedang berbicara untuk mewakili Tuhan. Makanya di dalam Yesaya 19:20 itu akan menjadi tanda kesaksian bagi Tuhan semesta alam di tanah Mesir apabila mereka berseru kepada Elohim. Oleh karena orang-orang menindas mereka, maka Elohim akan mengirim seorang juru selamat kepada mereka yang akan berjuang dan akan melepaskan diri mereka dari perbudakan Mesir. Siapa juru selamat di situ? Nabi Musa. Begitu saudara Victor. Jadi Nabi Musa itu adalah juru selamat yang diutus oleh Elohim kepada Bani Israel. Makanya Yesus di dalam Yohanes 10 nomor 34, 35, 36 dia mengatakan, bukankah di dalam kitab Tauratmu dituliskan siapapun yang ditugasi untuk menyampaikan firman Allah, maka dia adalah Allah. Makanya Nabi Musa berkata seperti itu. Begitu Bang, silakan. Terima kasih Bang Suma. Kalau menurut saya sih begini ya Bang. Itu kan sudah tertulis dan itu perjanjian lama. Kalau perjanjian lama itu sejarah yang sudah tidak mungkin bisa dianulir. Jadi itu memang benar-benar sejarah. Itu sudah dikatakan bahwa aku mengutus aku kepadamu. Nah, masalahnya cuma satu Bang. Pasca ini ada dua. Satu, pasca perjanjian lama itu adalah saat Musa mengeluarkan bangsa Israel dari Mesir. Dan pasca kedua di perjanjian baru saat Tuhan Yesus menyelamatkan kita manusia dari masalah maut. Kenapa kok seperti itu? Masalahnya ada di jangan dulu Bang, bisa nggak di mute? Bang Suma bisa di mute dulu ya. Jadi di tulah ke-10 itu ada emang benar-benar maut itu melewati. Maut itu melewati setiap sign yang ada darah. Jadi darah yang dikatakan kepada Allah ada darah itu maut tidak boleh sampai ke situ. Nah, sama kepada kayak seperti orang Kristen, setiap darah Kristus yang ada dalam tubuh orang Kristen itu maut tidak boleh sampai kepada orang Kristen. Nah, makanya dari itu saat pertama awal Adam dikatakan bersama Hawa itu berdosa karena sudah dikatakan oleh Allah, saat kau makan buah dari pohon yang ada di tengah-tengah taman itu, saat hari itu juga engkau akan mati. Dan Tuhan Yesus datang untuk menyelamatkan kita, umat manusia, lepas dari maut. Itu kenapa kok Allah yang harus hadir untuk masuk ke dalam kerajaan maut dan dengar dulu Bang, saya belum selesai. Jangan dibuka dulu itu mute-nya. Itu Allah masuk dalam kerajaan maut untuk menyelamatkan kita orang manusia supaya selamat dari maut. Kenapa kok Allah harus jadi manusia?
Karena Allah itu suci, Allah tidak mungkin mati. Allah harus jadi manusia supaya masuk dalam kematian dan masuk dalam kerajaan maut dan menang atas maut itu sendiri. Dan kita orang Kristen selamat dari maut itu. Itu perjanjian Allah. Dan kita semua orang Kristen menyatakan dan mengklaim orang Kristen itu pasti masuk surga. Itu Bang. Monggo. Oke, jadi di sini ada beberapa kebohongan ya yang Bapak sudah lakukan karena berdasar terhadap iman buta yang Bapak bawa gitu ya. Nafsu seperti nafsu kuda, tapi tenaga cuman tenaga ayam ya. Jadi ada 3 poin yang kemudian kebohongan yang nyata ya. Yang pertama terkait dosa Adam, kemudian yang kedua tentang Allah itu suci, dan yang ketiga Kristen masuk surga. Ini sesuatu yang harus Bapak bertanggungjawabkan karena tidak sesuai dengan apa yang ada di dalam kitab saudara. Yang pertama, Adam dosa itu tak ada dalilnya. Saya klaim sekarang atau nanti? Bisa ndak Anda diam ketika saya berbicara? Tadi Bang Cuma ngomong, nanti aja ya. Anda tadi ngomong Bang Cuma Anda suruh diam. Sekarang Anda yang diam, diam dulu. Dah, Jangan dulu. Waktu tidur sana. Lanjut. Yang pertama itu mengenai tuduhan Kristen ya secara organisasi ya. Menuduh Adam alaihissalam itu membawa dosa, itu fitnah dan kebohongan yang pernah terjadi, dan ini adalah dosa yang paling besar terhadap Adam alaihissalam dari Kristen semua ya. Ini adalah kebohongan yang secara turun-temurun diajarkan, pembodohan ya, yang diajarkan oleh Kristen kepada keturunan mereka bahwa Adam itu bawa dosa. Itu tak ada dalilnya, itu kebohongan Kristen secara turun-temurun sampai hari ini. Udah 2000 tahun Kristen berbohong dan memfitnah. Kemudian saudara berani mengatakan Allah itu suci. Oleh karena Allah itu suci, maka dia tidak bisa kotor ini. Allah itu maha suci, maka mustahil kemudian Allah itu punya perut lambung penuh di dalam. Makanya dia bukan manusia, karena dia maha suci. Yesus itu makhluk yang kotor, bahkan makhluk terkutuk katanya, bahkan pernah jadi mayat. Jadi dia bukan Allah, dia itu manusia 100% dan bukan Tuhan 100%. Itu 2, kebohongan kedua itu. Kebohongan ketiga, Kristen masuk surga itu tak ada dalilnya. Sampai bulu alis saudara Victor gugur semuanya, tinggal 1 lembar di kiri, 2 lembar di kanan, dan kumisnya juga demikian. Saudara tidak akan pernah menemukan dalilnya Kristen masuk surga, tidak ada. Kalau Kristen masuk neraka, saya bisa buktikan dalilnya ada. Gitu ya. Jadi kita tidak boleh berbicara sesuatu yang tidak rasional dan tidak masuk akal. Nah, kemudian sabar dulu, sabar, sedikit lagi. Kemudian cakupan tentang dosa waris, Yesus menebus dosa, itu ajaran paganisme, Pak. Itu datangnya dari Roma Yunani. Tak ada agak ajaran begitu di ajaran para nabi. Anak kecil jangan dipanggil Pak. Iya anak kecil. Iya anak kecil. Jadi begini anak kecil. Jangan diketawain anak kecil, santai aja. Jadi di Yohanes 11 Pak, orang-orang Yahudi, dengarkan. Orang-orang Yahudi, ahli Taurat, orang Farisi, mahkamah agama, imam-imam kepala, kumpul semuanya, penggawa Alkitab, Perjanjian Lama, penggawa-penggawanya, mahkamah agamanya, orang Farisinya, dilengkapi dengan apa? Imam-imam kepala. Mereka bersepakat membunuh Yesus. Tidak ada satupun alasan pembunuhan kepada Yesus itu untuk dosa waris. Tak ada. Untuk dosa-dosa orang Roma, Yunani, Belanda, Portugis, Inggris, Indonesia, nggak ada itu. Yesus ingin dibunuh. Mereka sepakat membunuh Yesus karena mereka takut bangsanya dirampas orang Roma, Pak. Jangan bikin malu. Baca Yohanes nomor 11. Yohanes 11 nomor 45 sampai nomor 57. Orang Yahudi sepakat membunuh Yesus karena mereka takut bangsanya dirampas oleh orang Roma. Muncul konsep belakangan dari serigala buas
mengatakan Yesus dimatikan di atas tiang salib karena dosa-dosa waris. Itu ajaran dari mana itu, Pak? Ajaran dari Romawi itu. Ya. Jadi tolong bedakan antara ajaran orang Yahudi dengan ajaran orang Kristen. Jangan Anda satu-satukan. Begitu anak kecil, silakan. Dibuka mic-nya anak kecil. Terima kasih Abang. Iya Dek, silakan Dek. Ya terima kasih. Saya lupa tadi satu pertama yang mana? Yang Adam ya? Yang Adam dulu ya. Saya katakan yang Adam dulu. Monggo Abang Suma buka jangan sampai di mute. Kalau sampai saya salah, tolong katakan saya salah. Karena saya salah, Anda salah. Saya ingin objektif. Saya mengatakan bahwa Adam itu berdosa bersama Hawa. Ya, itu jelas. Karena itu tertulis di Alkitab. Katanya Abang Suma tahu Alkitab. Ya, di mana tertulis Adam berdosa? Di mana? Loh, kan saya tadi udah mengatakan saat engkau memakan buah dari pohon di tengah-tengah taman itu, saat itu juga engkau akan mati. Mati. Mana tertulis berdosa? Tuh. Kalau gini Bang, saya tanya dulu, Abang mengerti nggak dosa apa mati? Aduh. Nggak gini dulu Bang, Abang. Saya pengen tahu dulu mindsetnya Abang ini, mindsetnya Abang seperti apa? Ternyata katanya orang-orang ini Abang pinter banget. Ternyata mengenai hal itu aja Abang nggak tahu. Oke, saya jelaskan 30 detik. Katanya Abang Suma 30 detik. Pinter. Masalah ini aja Abang nggak tahu. Dengarkan. Kalau saudara gantian. Kalau saudara mengatakan dosa itu maut, Yesus bentar Bang. Saya potong dulu bentar. Abang tahu arti dosa? Dosa itu pelanggaran. Ya, sudah keep ya. Oke, terus lanjut. Nah, terus di mana disebut Adam itu melakukan dosa? Kan tadi sudah dikatakan sama Allah. Allah sudah berfirman, jika engkau memakan buah dari pohon yang ada di tengah-tengah taman itu, saat itu juga engkau akan mati. Berarti itu pelanggaran atau enggak? Katanya Abang pintar. Mati enggak Adam saat itu juga? Bentar dulu, Abang tahu pelanggaran atau enggak? Iya, saya tanya. Itu dosa. Katanya itu dosa atau bukan? Saya udah ngomong itu dosa. Bukan dosa itu. Dosa. Maksudnya apa? Itu bukan dosa karena Tuhan kemudian memberikan konsekuensi kepada Adam. Bentar dulu. Abang Suma harus komitmen. Tadi ngomong pelanggaran. Terus? Deal? Lah, tadi tapi pelanggaran itu kemudian tidak dihukumi dosa seperti katanya tadi Abang Suma sudah mengatakan. Dengar dulu. Itu tidak dihukumi dosa sehingga dia harus menanggung dosa itu sampai keturunannya. Kenapa? Kejadian 5 nomor 2 Adam dan keturunannya diberkati. Oke? Itu ambil data itu, Kejadian 5 nomor 2 Adam dan keturunannya diberkati. Jadi nggak ada dosa. Udah selesai. Itu fitnah. Anda memfitnah Adam. Abang dengerin dulu. Saya ini cuma ngomong itu dosa. Kan itu diberkati hidupnya, Bang. Dia diberkati. Dengerin dulu. Saya tadi kalau dosa enggak mungkin diberkati. Dengerin dulu. Tadi saya sudah tanya ke Abang Suma, apa arti dosa? Abang Suma jawab pelanggaran. Ya. Terus kejadian sekian. Abang Suma kata pinter. Iya, tapi Adam itu kemudian nggak ada tapi Bang. Kalau pelanggaran nggak ada tapi. Kalau pelanggaran Bang, nggak ada tapi. Apakah Adam itu tidak diampuni itu dosanya? Bang, nggak ada. Kalau pelanggaran apakah Adam tidak diampuni? Apakah Adam kemudian tidak diberkati? Mulai ngarang bebas. Abang pinter. Kata orang-orang Abang pinter. Saya biasa aja, cuman lawanku aja yang semuanya tulul. Saya biasa aja, Bang. Masa sama anak lawan saya aja yang tulul. Saya sebenarnya nggak pintar. Cuman lawan saya itu yang nggak bawa akal, tulul. Kejadian 5 nomor 2
Adam dan keturunannya diberkati. Udah selesai. Berarti Yesus datang dengan fitnahan menebus dosa waris itu kebohongan. Kebohongan, Bang. Udah selesai. Tak ada dosa Adam lagi. Sudah diberkati dia. Ya, oke. Kedua. Lanjut. Yang mana? Apa lagi? Tadi yang mana itu? Sampai lupa aku ini. Yang anak kecil memang gitu. Yang Musa ya? Tidak. Kecil, Allah menyatakan maha suci. Tapi kenapa kemudian dia punya Iya Bang, karena harus menyelamatkan kita Bang. Nah itu mulai jurus tipuan. Bukan jurus tipuan Bang. Di mana tertulis di dalam konsep orang Yahudi membunuh Yesus untuk menyelamatkan kita? Di mana? Di Roh Kudus Bang. Nah itu dari Kristen itu, jurusnya Kristen. Kita tanya jurusnya para nabi Yahudi mana? Abang jadi Kristen dulu lah. Ayo sini Bang, baptis sama aku. Tak baptis ya? Supaya tahu kenapa. Abang mau baptis tak? Supaya dapat Roh Kudus. Roh Kudus itu ngambilnya gini, dari Al-Quran juga. Abang Suma, gini dulu ya. Abang tahu semua bahasa ya, mulai dari Ibrani. Saya pun nggak tahu. Cuman satu bang yang abang nggak tahu. Abang nggak tahu Roh Kudus dan bahasa roh. Abang nggak bisa bahasa roh. Bisa. Siapa bilang? Allah itu roh loh Bang. Siapa bilang saya nggak bisa bahasa roh? Gini loh Bang. Abang dulu siapa ini? Apa? Kau juga kali Bang. Cuma siapa ini? Saya ahlinya bahasa roh kalau mau. Enggak, orang itu enggak boleh masuk selain saya sama Abang. Dengerin dulu. Bentar. Abang, mohon maaf ya. Kita percaya Allah itu roh. Saya nggak percaya Allah itu roh, karena roh itu hanya makhluk halus. Nah, hanya Kristen yang berasal dari agama Helenisme. Menurut Abang? Gimana? Menurut Abang Allah itu seperti apa? Yeremia 10 nomor 6, tidak serupa dengan apapun. Jangan pakai Alkitab. Aku nggak mau. Menurut Abang, laisa kamitslihi syai'. Pencipta langit dan bumi tidak serupa dengan apapun. Sama Yeremia 10 nomor 6. Pencipta langit dan bumi tidak serupa dengan apapun. Nah, kalau Tuhan Anda itu adalah roh, berarti Tuhan Anda sama seperti setan. Berarti Abang nggak percaya saat Musa ketemu sama Allah. Tidak pernah Nabi Musa bertemu dengan Allah, nggak pernah. Dengerin dulu, Allah bentar. hanya menyatakan diri Allah itu ada kepada Nabi Musa melalui perantaraan tabir. Ya, Abang, bentar dulu, Abang. Abang dengerin dulu. Saat Musa ketemu Allah, gimana itu? Tuhan menyatakan diri kepada Nabi Musa melalui tabir. Nah, berarti wujudnya apa itu? Tidak ada wujud Tuhan di situ, nggak ada. Lah, berarti gimana dong? Menjelaskan. Kalau saat orang Muslim bertanya Allah itu seperti apa, terus penjelasannya seperti apa? Tidak serupa dengan makhluk. Duh, iya, emang bukan makhluk Bang. Kan tadi saya tidak serupa dengan makhluk. Kayak mana mau digambarkan Bang? Saya mengatakan roh, bukan. Sekarang makhluk. Saya tanya kepada Abang, rupa roh seperti apa? Meow. Jawab. Jawab Bang, tidak ada. Iya. Kan ada roh fokus Bang. Iya, sekarang saya tanya rupa roh itu seperti apa? Mulai. Kan roh kudus. Bang. Ada sayur kangkung di giginya selip Bang, sebelah kiri. Allah itu tarik dulu sayur kangkungnya sebelah kiri Bang. Itu tritunggal gitu. Bang. Allah itu panjang kali sampai 1 jengkal sayur kangkungnya Allah nggak dirasa Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh. Enggak, wujud roh yang Anda sembah itu seperti apa? Saya tidak menyembah hal itu Bang.
Karena saya saat dengerin dulu bentar kok ketawa. Tadi saya mau ketawai kalian katanya kurang ajar. Enggak, ini namanya kan anak kecil lagi lucu-lucunya. Oh iya siap. Tapi saya bisa menang dari sampean ya. Maaf ya. Anak kecil ini dianggap anak kecil karena dia kayak pohon bonsai. Tapi kumisnya panjang. Lanjut. Lanjut. Nah, makanya pinter sedikit Bang. Iya. Abang disuruh pinter dikit. Dia yang foto, orang disuruh pinter. Iya, dikit aja, jangan banyak-banyak. Karena banyak nggak mungkin. Yang foto itu lo. Ya, siap. Tutup Jangan punya mulut. dikasari. Anak kecil kita nanti kasih nangis. Ya, siap. Santai. Gini Bang. Saya ini cuman satu. Kalau jujur ya Bang, saya masuk ke sini sebenarnya pingin berterima kasih aja ada kesempatan. Abang mau dengar gak bagaimana Kristen itu hidup? Kalau mau komplain enggak apa-apa. Silakan. Kalau saya jujur Bang, saya anak kecil. Jadi saya nggak tahu bahasa ini, nggak tahu bahasa itu. Cuman saya tahu Allah itu hidup dan hidup di dalam diri saya, berkarya di dalam diri saya. Dengerin dulu, belum selesai. Untuk segala sesuatunya itu saya memang benar-benar merasakan hal itu. Makanya kalau Abang Suma ngomong mengenai Alkitab seperti ini seperti itu, ya saya cuman ketawa meskipun hanya di dalam hati. Mungkin Abang lebih tahu apa sih arti dari bahasa awalnya ya. Cuman satu yang saya terima dari Kristen Bang, Kristen itu Allahnya ada 3, Tritunggal. Iya, benar. Jujur dia. Iya. Mati satu, masih ada 2. Dengerin dulu, saya belum selesai ngomong lah Bang. Dengerin dulu, belum selesai. Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Nah, Allah Bapa itu kan perjanjian lama. Ini kita kan berevolusi. Iya. Itu Bapa pencipta. Bentar ya, dengerin ya Bang. Allah Bapa itu pencipta Adam dan Hawa dan segala sesuatunya. Allah Anak itu setelah ada segala sesuatu yang Allah Bapa harus berevolusi dan mengangkat. Nah, setelah Allah Anak ini datang dan mati, bangkit, Allah Roh Kudus ini hadir. Dan itu hadir di dalam diri saya. Jadi kalau Abang Suma ini kan cuman bahas teks ya. Kalau saya hidup di dalam Roh Kudus, apapun itu, iya Bang, bener. Abang bahas apapun itu, ya. Bahas teks, Abang bahas teks ya. Teks itu untuk siapa? Aku senang karena Abang ngerti bahasa. Abang ngerti itu firman untuk siapa. Aku suka. Aku aslinya sebenarnya senang. Abang ngerti itu firman untuk siapa. Itu Alkitab di perjanjian lama, perjanjian baru untuk siapa, perikop apa untuk siapa, mengenai apa. Itu bener Bang. Aku jujur aku suka. Karena aku hidup di dalam Roh Kudus yang Allah itu berfirman untuk unikku sendiri, pribadiku sendiri, bukan untuk orang lain. Itu Roh Kudus Bang. Makanya Allah Tritunggal itu layak, gitu Bang. Monggo silakan. Oke, baik. Jadi dalam tubuh Abang ini ada Rohul Kudus? Pasti Bang. Oke, saya nanya dong. Yang menciptakan jari-jari bayi Yesus itu siapa? Kan itu teks Bang. Kan saya ngomong Rohul Kudus Bang. Iya, coba Rohul Kudus saya yang jawab. Makanya saya ajak Abang ke Kristen dulu, saya baptis dulu ya, supaya tahu Roh Kudus seperti apa. Jadi Roh Kudusnya itu pemalu rupanya.
Enggak, karena abang enggak. Loh, justru abang yang tahu di dalam diri abang ini sudah ada dua roh. Rohnya abang sendiri plus Rohul Kudus, Tuhan ada dalam diri abang. Kutanyalah Tuhan yang ada di dalam diri abang. Amin. Siapa yang menciptakan jari jemari bayi Yesus yang imut-imut itu? Nah, saya mau tanya ke abang dulu. Saya boleh tanya ke abang. Yang punya Roh Kudus saya atau apa ini? Enggak, saya tanya dulu ke abang. Saya tanya dulu ke abang. Boleh bang? Saya tanya dulu lah. Saya tanya dulu. Boleh. Nah, abang tahu Jokowi? Teman SMA saya dulu. Nah, kalau sekarang abang tanya ke Jokowi, apakah bisa langsung Jokowi jawab? Enggak layak, tergantung Bang. kalau dia lagi mancing Enggak, atau lagi abang ini enggak layak. lagi masak. Masalahnya abang enggak layak gitu. Kalau Roh Kudus ditanya itu mesti harus membulat dulu mutar-mutar sana sini ya. Kalau anaknya abang mungkin langsung jawab. Oh, jadi Roh Kudus lagi tidur, enggak mendengar kalau ditanya. Ini kan Roh Kudus itu kan Allah, Bang. Wong Jokowi iya, aja. Makanya Abang ditanya tanya Jokowi aja. Siapa yang menciptakan jari jemari daripada bayi Yesus itu sopo? Dengerin dulu, abang dengerin dulu. Ya, ini Roh Kudusnya mau ditatar dulu. B3 gayanya Roh Kudusnya nih. Loh, kan kalau kalah mesti gitu. Dengerin dulu. Masa sama anak kecil kalah? Dengerin dulu. Kalah. Abang, gini ya bang. Abang kalau mau tanya Jokowi, apakah mungkin langsung Jokowi jawab? Nggak mungkin. Itu pakai protokoler dan segala sesuatunya. Dan akan bisa dijawab. Ternyata Jokowi selevel dengan Roh Kudus. Buset. Ya sudah bang. Ya. Abang mau tanya yang mana lagi? Ini saya orang Kristen bang. Kalau saya tanya yang menciptakan jari jemari milik bayi Yesus itu siapa? Oh, buset. Masa musuh anak kecil kalah bang? Iya pertanyaan saya mana jawabannya? Loh itu tadi udah saya jawab. Aduh abang ini lucu deh. Nanti besok saya baptis bang supaya tanya pikiran Roh Kudus langsung. Mana ada Roh Kudus mau nggak bisa diandalin, ditanya gitu aja nggak bisa. Bang gini bang, boleh saya kasih masukan bang? Gini aja deh, kita uji Roh Kudus kita, mau nggak? Bentar bang, nanti bang. Saya yang ada Roh Kudus atau abang yang ada Roh Kudus, mau nggak? Bentar bang, bentar. Nanti abang bisa komplain, kenapa kok orang Kristen masuk surga? Mana ada dalilnya, ini pembodohan lagi nih. Ya, ini jawaban ketiga bang. Nggak ada dalilnya Kristen masuk surga, yang ada Kristen masuk neraka. Ini yang ketiga bang, ini yang ketiga. Ada dalilnya bang. Mana dalilnya mana? Hembere. Tidak akan binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Apa tuh? Saat Tuhan Yesus naik ke surga, aku naik ke surga ke rumah Bapak, karena di rumah Bapak banyak tempat dan akan menyediakan tempat bagimu. Bagimu di situ orang Kristen atau orang Yahudi? Tahu Kristen enggak? Enggak, bentar dulu. Abang nih tahu Kristen enggak? Tahu, kumpulan orang pemakan babi. Kenapa kok orang Muslim tak boleh makan babi? Loh, karena takut sama Allah. Yesaya 66 nomor 15 nomor sampai 17, Tuhan akan datang membakar dengan api orang yang makan babi. Tapi kalau di situ nggak ada apa-apa pun selain babi tetap makan. Ya daripada mati. Nah, kenapa kok ada tapinya? Darurat. Nggak boleh dong. Firman Allah itu ya dan amin. Firman Allah itu kun fayakun. Harus. Terus kenapa? Loh, kenapa yang tadinya babi haram kenapa jadi halal? Allah itu kun fayakun. Ya, terus kenapa yang Imamat 11 nomor 7? Imamat 11 Imamat 11 ayat 7. Jangan kau makan babi. Kamu itu haram bagimu. Berarti kamu menghina Allah. Iya. Kamu menghina Allah. Itu kun fayakun. Ya
Iya. dan amin. Iya. Kalau sudah Imamat 11, Abang. Enggak ada. Imamat Sudah 11. berfirman seperti itu. Nomor Yaitu, 7. nggak Jangan boleh, kau nggak makan boleh. babi. Kalau sudah boleh makan Karena ya itu boleh. haram Nggak bagimu. ada tapi nggak ada haram. Iya, Itu terus tapi. kenapa sesuatu Ada yang haram? ada tapi. Kenapa Nggak boleh. sesuatu yang haram Sumpah kenapa ya, kemudian Anda kun makan? Itu ya dan amin. Deal. Iya. Nggak boleh ada tapi. Nah, tapi kenapa di dalam agama Anda boleh makan babi? Tuh, full. Apapun itu boleh. Karena Yesus Kristus sudah menebus dosa kita semua. Tidak ada yang haram, tidak ada dosa. Apapun itu, hai Imam, di mana nasihatmu? Jadi di Kristen boleh makan orang? Semua boleh. Tapi orang Kristen tidak seperti itu, Bang. Iya. Orang Kristen bentar dulu. Tadi katanya semua boleh, tapi orang boleh, boleh. Tapi tidak seperti itu. Orang Kristen, kalau mungkin anak kecil kayak abang tidak apa-apa. Kalau saya kan enggak. Kalau di Muslim saya anak kecil, tapi kalau di Kristen, wah saya giant. Kamu tak makan gak karuan. Apa-apaan abang ini? Oh, jadi di Kristen Makanya boleh tak makan? baptis, kamu tak baptis supaya masuk Kristen, supaya tahu bagaimana Kristen. Oh, jadi di Kristen itu boleh makan orang toh? Boleh, cuman tidak seperti itu, Bang. Maksudnya gimana? Boleh tapi tidak seperti itu, gimana Orang maksudnya? Kristen itu sudah diajarkan kasih. Ya, maksudnya kalau sudah nggak ada lagi makanan, boleh makan orang? Nggak ada, Bang. Ya, tadi Karena katanya Tuhan boleh. itu selalu menyediakan. Abang kan tahu, Israel keluar dari Mesir, apapun itu disediakan oleh Allah. Event Tadi itu katanya boleh. dengerin dulu, Bang. Event itu ndak ada lampu, tahu ada nyala api yang berjalan. Tadi atau katanya apapun boleh. itu. Oh, ndak bisa gitu. Allah menyediakan segala sesuatu. Emang boleh, Bang. Cuma boleh, ndak seperti diulang lagi, boleh lagi. Semuanya boleh, tapi cuman kita ndak seperti itu. Kapal selam boleh nggak dimakan? Boleh, semuanya boleh. Di orang Kristen semuanya boleh. Cuman Makan orang Kristen tua yang ini melahirkan dewasa. kita juga boleh. Orang Kristen ini dewasa, Bang. Mengenai hidup itu kita tahu. Hidup itu seperti apa? Hidup itu dengan kasih. Jadi kita harus saling tolong menolong. Nggak seperti itu. Nggak boleh makan orang, Bang. Tadi katakan boleh, sekarang nggak boleh. Aduh parah. Karena kasih, Bu. Siapa itu namanya? Aslinya boleh, Bu. Teman. Kalau iya, kalau misalnya gini loh. Kalau misalnya abang ini punya nenek udah tua sakit-sakitan udah 5 tahun, sakit-sakitan dibawa ke rumah sakit tidak bisa kemudian sembuh. Karena kasih kenapa nggak dimakan aja? Daripada kasihan dia menderita sakit, kenapa nggak direbus aja itu gitu? bukan Allah saya. Kalau Allah itu tidak bisa menyembuhkan atau membuat selesai. Iya, maksudnya kenapa nggak dimakan aja si nenek yang sudah tua daripada menderita? Bukan seperti itu, kan Pak. boleh, di agama Anda kan boleh. Nah, pilihannya kan tidak seperti itu, Bang. Ada banyak pilihan. Daripada dia sakit-sakitan, mending direbus aja. Makan pakai papeda. Cuma tambah lama tambah sepai. Hati-hati nenek-nenek yang ada di rumah orang Kristen. Ternyata pendeta Victor membolehkan makan orang. Saya bukan pendeta, Bang. Dari tadi mau membaptis, masa bukan pendeta? Iya, kalau saya membaptis Bang Suma, pertama kali saya jadi pendeta. Wes, mantap. Mati Mija. Bagaimana nih teman-teman? Itu kan anak Ada yang punya obat cacing? Bentar dulu, abang Suma, bentar dulu. Kita ini kan sama-sama umat manusia ya. Ya, judulnya kan kita sama-sama manusia. Judulnya kita. Bedanya abang bisa makan orang, saya tidak. Dengerin dulu. Kita gini, Bang. Abang kalau semua ini Muslim,
saya salut. Ya, abang dengerin dulu. Abang emang bangga dengan muslimnya, dengan Islamnya. Makanya abang seperti ini ya, selalu membela. Cuman abang lahir di tahun berapa? Saya 2015 kalau saya bang. Jadi intinya gini bang, muslim itu baru lahir tahun berapa? Allah tidak pernah menciptakan manusia untuk umat muslim, ndak. Umat muslim. Yeremia 29 nomor 11. Ndak ada lagi. Ndak ada bang, ndak ada. Umat muslim ndak pakai Yeremia. Dengar Yeremia 29 nomor 11. Ayo, Tuhan merancang ajaran Islam, bukan merancang ajaran Kristen. Ayo. Kena lagi deh. Kena lagi deh. Ya bang, kita ini kan hidup bareng bang. Jadi abang ini harus menghargai. Abang baru nongol soalnya. Ya kan, abang baru nongol, abang baru tahu bahwa posisi abang ini di umat muslim gitu ya. Yang sebelum-sebelumnya itu event Muhammad, ya Muhammadnya Nabi Muslim itu memerangi hal itu bukan untuk Kristen bang, itu untuk semua berhala. Abang ini salah. Abang minta tolong, saya minta tolong ke abang untuk menelaah segala tingkah lakunya abang untuk segala sesuatunya. Jadi apapun itu abang tolong berpikir ke belakang, kenapa sih gitu? Karena abang tindakannya ngawur. Saya tahu semua. Saya Pak berpikir ke belakang. Emang bisa berpikir ke belakang? Enggak, maksudnya dia salto ke belakang. Kalau ibadah kan satu salto gitu. Enggak, gitu bang. Bukan ya? Jadi abang minta tolong ya bang, abang menghargai sesama manusia karena abang tadi manusia. Tadi Anda mengatakan Kristen boleh makan orang, boleh makan manusia. Sekarang ngajak saya menghargai manusia. Kalau makan manusia boleh? Boleh. Makanlah. Kalau nggak ada makanan lainnya. Banyak di rumah sakit itu daripada sama kayak babi yang abang katakan itu ya, kalau nggak ada yang lainnya ya. Iya kan, itu dulu. Tapi sekarang kan tidak mungkin tak ada yang lain kan. Kalau Kristen itu mengharamkan makan manusia bang. Kalau abang kan mengharamkan babi. Mana ada dalilnya? Abang tadi mengatakan. Abang tadi mengatakan di Kristen boleh makan manusia. Sekarang haram lagi. Kenapa enggak? Boleh lagi. Boleh, kenapa enggak? Kalau Allah tidak menyediakan makanan lainnya, kan gitu. Babi aja, orang Muslim aja sudah menyatakan bahwa babi yang katakan haram itu boleh dimakan kalau nggak ada yang lainnya. Saya katakan orang Kristen itu manusia. Lebih terhormat yang mana, bang? Ya lebih terhormat makan manusia lah. Nah, makasih ya bang. Jadi seperti apa bang? Kita cuman manusia bang. Allah itu memang hati-hati bang, hati-hati jangan sampai kau makan pahanya istrimu. Bangun-bangun istrimu hilang pahanya. Waduh. Ibu. Terima kasih abang Suma. Bingung dia jadinya. Bingung dia. Haleluya, puji Tuhan, alhamdulillah. Bingung dia. Dilintas, ya, lanjut. Kasih. Oke, pergi tidur sana bang. Terima kasih. Kecil. Ya, terima kasih ya bang yang sudah besar-besar. Yang besar. Aduh, parah ini Pak Victor, ini pikiran kotor. Bahaya istrinya menamakan pahanya. Astaga. Pasien selanjutnya. Iya. Benar nih, mana dia tadi? Kabur dia, dicuekin. Abang cuekin dia. Aku mau nanya sama Bu Dani, gimana tanggapannya bisa makan manusia? Sementara Bu Dani nggak makan daging kan? Halo, John Lennon, selamat malam. Bunda blokir noise.
John Dia lagi Lennon. naik helikopter. John, silakan. Halo. 1. Jangan berpikir ke belakang, jawab itu. Salto ke belakang. Kasihan. Pak Peter ini kasihan. John. Oke, dia udah ngorok ya. Ganti yang lain. Waduh, nggak ada Oten nih. Banyak yang kirim permintaan tapi bukan Oten. Coba ini. Selamat ya. malam, Rama Center. Assalamualaikum kalau Muslim. Dalam. Islam ya bang ya. Dalam. Oke, ada sesuatu. Kalau Islam ucapin salam bang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bang Juma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Kalimantan Tengah nih. Oh siap. Mana Saya bang? sudah mengamati beberapa kali di live streaming ini. Saya sarankan kepada Bang Juma ya. Halo. Hilang Ngomong aja bang cuma denger itu, ngomong aja. Halo Bang Juma. Terjeda bang. Ngomong aja bang cuma dengar, ngomong aja terus ngomong. Jangan. Halo. Yang lain jangan. Ya halo Bang Juma. Siap. Assalamualaikum Bang Juma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya seorang Muslim. Iya bang. Saya mengamati perdebatan di antara peradaban agama yang lain. Satu hal yang saya sarankan kepada Bang Juma. Siap. Supaya narasumber atau host itu ada nilai plusnya. Iya bang. Jadi artinya itu dalam perdebatan ini seolah-olah seperti mementingkan diri sendiri aja yang ngomong. Jadi kita ini kan sesama beragama, saling mengingatkan, saling memahami. Iya, kita kan wajib saling mengingatkan. Manusia ini wajib saling mengingatkan. Siap. Yang mana yang benar, yang mana yang salah. Iya. Tetapi sebelum hari akhir kita kan nggak tahu hari akhir kita ini gimana. Iya. Jadi sebelum hari akhir itu kita ketemu, ya mudah-mudahan kita nggak ketemu hari akhir itu. Karena hari akhir itu adalah merupakan hari yang bagi orang yang tidak mendalami sesuatu agama itu. Iya. Tetapi yang jelas itu pemahamannya adalah beragama ini jangan saling memahami sesuatu yang mereka tidak memahami. Sebagai orang Muslim, sebagai orang Islam, tidak boleh menyebarkan agama kepada orang yang punya agama. Tidak akan sinkron. Tidak akan sinkron. Iya. Ngomong apa, Bang? Oleh kenapa? Misalkan kita mempelajari ilmu agama Islam kita, sementara kita membicarakan ilmu agama yang lain. Sementara mereka itu selalu menjadi kebiasaan, selalu menjadi hal-hal yang sama dengan kita Muslim, menjadi kebiasaan pemahaman itu. Tetapi secara intelektual pemahaman sebagai manusia, di mana benarnya beragama itu? Wah, ini nggak paham dia ini dalam dialog lintas iman. Oh, nggak paham Bapak ini. Pandai-pandai menasihati. Jangan dibiasakan itu etika kamu itu. Dengar dulu. Jangan terlalu panjang Pak. To the point aja Pak. Masa menghabiskan narasi Bapak panjang kali. To the point aja maksudnya apa? Biar dijelasin sama guru. Sekarang kamu beragama apa? Ya Islam tuh. Kata aja beretika. Kalau sesama Islam dipahamin dulu pemahaman etika itu. Di dalam komunikasi berdebat itu harus juga dipahamin. Kau tidak punya etika, naik ke atas tidak mengucapkan salam sebagai orang Islam. Anda naik di awal tidak punya etika. Jangan ngajarkan orang beretika. Anda sendiri tidak punya etika pada saat naik. Saya yang menyuruh Anda mengucapkan salam. Ya, Anda sendiri naik tidak punya etika.
ngajarin Harusnya orang punya gini. etika. Harusnya gini, dia bertanya dulu tujuan saudara-saudara saya di sini membangun diskusi apa. Harusnya tanya gitu dulu, jangan ngajarin gurunda. Lanjut. Kenapa gila hormat? Enggak, maaf Tapi tuan-tuan. jangan-jangan ini keluarganya Bunda Rama, karena tadi namanya juga sama, Rama. Enggak, tadi dia tuh Rumah itu. naik Assalamualaikum. Gitu-gitu dia tadi. Assalamualaikum. Enggak, maksudnya gini loh Bang, abang yang dibawa ya. Mungkin saya keliru atau tim saya keliru gitu ya. Tapi kesalahan itu kemudian mungkin karena faktor kekurangan dari saya ya, sehingga Bapak yang tadi itu menganggap masih ada yang perlu diperbaiki. Ya betul, masih ada yang perlu diperbaiki, benar. Tapi sebagai orang bijak, kita juga harus menyadari bahwa setiap kita itu memiliki wilayah tarung masing-masing, kan gitu ya. Mungkin abang punya wilayah tarung dalam beragama sebagai guru ngaji kali ya. Ada juga sebagai pendakwah, ada juga sebagai sebagai dosen dan seterusnya. Nah, kalau di sini itu memang dunianya dunia lintas agama, Bang. Dunia lintas agama itu jangan kemudian kita menjadikan sebagai hal yang perlu dikonsumsi dengan pola pikir kita. Karena lintas agama itu memang beda dengan diskusi-diskusi yang lain. Berbeda. Jadi kalau kita ingin tampil sebagai orang bijak, tampil sebagai orang yang merasa lebih pantas untuk menasihati, ya kita juga harus tahu bahwa ini saya masuk di kelas apa gitu. Jadi tidak semua kita yang orang pintar ini, abang yang adalah orang pintar misalnya, masuk menjadi narasumber di wilayah yang bukan tempat abang. Ulama besar aja yang paham tentang Al-Quran, itu belum tentu bisa masuk menjadi apologet. Saya sendiri, beberapa tokoh ya, khususnya di kota saya ini, sudah beberapa tokoh, baik itu rektor, baik itu pembina yayasan, ketua yayasan, fakultas atau dekan fakultas, itu banyak di antara mereka yang memanggil saya sebagai narasumber untuk materi-materi seperti ini. Bukan berarti saya besar kepala, dan saya mencoba dengan hormat tanpa mengurangi rasa hormat kepada mereka. Saya menolak itu. Boleh tanya host, baru-baru ini saya dipanggil oleh orang besar juga di kota ini. Saya sudah 2 kali, 3 kali malah dipanggil untuk dikasih jadwal. Tapi saya katakan itu bukan dunia saya. Biarkan ustadz-ustadz, guru-guru besar kita untuk mengambil langkah itu. Saya cukup di sini aja. Jadi kalau abang saya tadi tuh merasa ada yang keliru, insya Allah ke depan akan diperbaiki. Tapi menurut saya, ketika ingin memperbaiki seseorang, adalah lebih baik kalau kita memperbaiki diri kita dulu. Abang ingin mengajar kita etika, attitude, tapi cara abang tampil di sini aja seakan-akan meremehkan kami yang ada di sini. Abang naik aja itu kayak menghina cara abang naik. Mengucapkan salam, Assalamualaikum, Assalamualaikum, gitu-gitu tadi. Sama gini Gurunda, bisa jadi narasumber, bisa buka room sendiri gitu loh. Nah itu makanya belum sampai ke situ. Jadi kalau misalnya abang merasa terganggu, mungkin karena ketenaran atau karena abang tidak terkenal lebih abang mungkin terkenal, mungkin abang seorang tokoh atau pembesar. Dengan adanya kami di sini, ternyata kami lebih laris daripada abang. Silakan Anda buka komal sendiri, ya. Boleh buka kamera, silakan dengan ilmu abang. Mungkin abang ini seorang hakim atau seorang dosen, silakan Anda panggil semua orang-orang yang mau bicara tentang hukum, berbicara tentang sesuai ranah yang abang kuasai, gitu loh. Itu Bang ya. Karena Tapi sudah banyak orang mencoba ya. ingin mematahkan Nggak ini parah. kebanyakan orang Enggak.
kebanyakan orang yang mau mematahkan dunia apologet tapi nggak berhasil. Yang tadinya mereka membenci komunitas kami, justru pelan-pelan mereka itu tanpa malu-malu justru mendekat ke kami. Jatuh cinta gitu jadinya. Banyak. Tadinya menghujat apologet, menghujat apologet Islam, menghujat lambangnya api, menghujat penamaannya, tapi alhamdulillah ya mereka takluk juga ujung-ujungnya. Gitu ya Bang. Jadi terima kasih Anda sudah memberikan nasihat. Insya Allah itu akan menjadi satu bagian ilmu dari kami di sini. Cuman ini bidadari-bidadari yang ada di sini juga, mereka ini orang-orang yang sudah terdidik untuk menghadapi tipikal-tipikal berbagai macam tipikal manusia yang datang. Siap-siap aja dikulai sama mereka. Mereka sudah terdidik untuk itu. Yang mana itu bidadarinya Bang? Itu. Ini genderowo. Enggak, yang lucunya orang-orang seperti itu kita suruh ke diskusi gak bisa dia. Sama ini ya, apa ya, analogi yang paling tepatnya tuh gini, masuk ke rumah sebagai tamu gitu kan, belum disuruh duduk udah duduk, pas lagi duduk terus ngomong, ini kursinya nih harusnya nggak di sini gitu, di sana harusnya. Lah, ini kan rumah saya, kursi saya. Kalau mau kursinya di sana, bikin rumah sendiri gitu. Oke, ada tamu lagi. Ini ya tamunya. Gini Bang Kores, yang kurang dipahami oleh mereka itu, mereka tidak paham kalau ini adalah medan tempur. Ini kita ini sedang Ghusul Fikr kan, perang pemikiran gitu loh. Kita ibaratkan ada orang perang ya kan, datang dia nasihati, jangan saling bunuh ya, saling cinta kasih ya, di medan perang ngomong kayak gitu. Tahu enggak? Yang ada dia kena tusuk Pak. Ya sama seperti seorang anak muda minta izin sama neneknya, "Nek, saya ingin ikut balapan." "Oh ya?" "Iya, Nek." "Diizinkan bukan?" "Ya, tapi ingat pesan nenek ya, biar pelan yang penting selamat." Ya, tuh balapan nih. Ini ada yang menarik, ini ada apa, Yayasan Al Azizu Tapak Wali gitu. Deskripsinya itu sifatnya umum untuk 5 agama di Indonesia, kerohanian, tasawuf. Nah itu. Ini muslim ya? Ikuti. Yayasan Al Azizu. Maksudnya orang Kristen juga bisa masuk gitu? Ya ini katanya untuk menampung 5 agama. Apa bahasanya tuh? Sifatnya umum untuk 5 agama di Indonesia gitu. Ya, yayasan silakan. Waalaikumsalam. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Muslim ya Bang ya? Ya Muslim, alhamdulillah. Oh alhamdulillah. Bang Sulawesi Ji, Sulawesi semua kayaknya di sini. Tidak Ji. Oh tidak. Oh iya. Izin perkenalkan dulu ya, perkenalkan boleh? Iya, penasaran juga. Oh, ya, siap. Ini saya atas nama Andi Alvin, atas asalnya dari Bone, Sulawesi Selatan. Sekarang tinggal di Bali. Bali sebagai pengurus yayasan tasawuf di Bali. Bismillah, jadi saya sendiri tadi alhamdulillah menanggapinya juga bagus. Room ini tidak ada negatifnya sama sekali. Jadi mohon maaf bila kata-kata saya di bawah tadi agak sedikit mungkin tegang karena saya pengen naik. Nah, gitu pengen naik, pengen membantu teman-teman juga yang ada di sini sebagai penengah. Mungkin karena tasawuf itu dia tidak menjurus ke satu agama, tapi dia menjurus ke 5 agama yang diakui negara. Seperti itu. Jadi itu coba menjurus ke 5 agama itu gimana Akhwan? Ya izin saya sampaikan lagi. Kebetulan saya pribadinya ini ada kegiatan di TNI.
cuman sebagai sebagai penasihat juga di yayasan ini tasawuf di Tapak Wali ya. Nah, sebagai apa yang saya maksud tadi menjurus ke 5 agama, yaitu tasawuf ini yang dimaksud adalah pengenalan. Nah, pengenalan itu kerohanian, yang mana kerohanian itu menjurus ke pengenalan diri itu sendiri, terus masuk ke pengenalan Tuhan. Dan itu sifatnya diumumkan untuk maksudnya 5 agama. Jadi tidak menjurus ke, maksudnya tidak radikal, tidak menjelekkan, tidak menghina, tidak merendahkan. Itu sifatnya tasawuf. Jadi cukup mengenal diri. Ketika hatinya bersih, hatinya suci, maka bisa duduk Tuhan di situ di hatinya. Kalau kita Islam bisa duduk Allah di hatinya ketika hatinya sudah bersih. Makanya kalau orang dulu bilang kenali dirimu, di Al-Quran juga ada, kenali diri baru kita kenali Tuhan. Seperti itu. Izin sedikit Bang. Okay. Jadi tunggu Bang, Bun, tunggu Bunda, tunggu Bun. Nah, terus apakah ini nanti menjurus bahwa 5 agama semuanya bisa masuk dalam satu surga yang sama gitu? Pertanyaannya gini Kores, semua Tunggu, Bunda, biar yang itu agama sama. Semua agama sama menurutmu? Itu. Kores itu benar Bunda, Bang Kores itu benar. Silakan dijawab Bang Kores tadi. Ya, silakan masih. Bang Yayasan. Oh ya, saya jawab ya. Jadi di sini sifatnya bukan mengajarkan agama, karena kan agama sudah diajarkan sejak sekolah sampai mungkin pendidikan jenjang sarjana. Jadi kita di sini tidak mengajarkan agama, tapi kita mengajarkan isinya agamanya masing-masing. Jadi seperti kita kalau Islam ya kita ajarkan untuk ke Islamnya, misalkan. Bang, pertanyaannya gini, saya ulangi. Pertanyaannya saya ulangi, Bang. Pertanyaan daripada Bang Kores, apakah beda agama ini semuanya akan masuk surga? Di surga yang sama? Ah, itu pertanyaannya, Bang. Oh, berarti membahas masalah surga ya? Oh ya. Izin maaf ya kalau saya jelaskan agak lambat suara saya karena memang kebiasaannya seperti itu. Nggak apa-apa. Jadi kalau kita membahas masalah surga ya, surga itu tidak diukur dari agama. Nah, tidak diukur dari agama. Jangan dipotong dulu, jangan dipotong dulu karena kadang kalau dipotong kadang itu ingatan saya juga kadang ngeblank. Nah, siap. Jadi agama itu kalau orang bisa mengukur dari segi agama, surga bisa mengukur dari tolak agama, berarti orang yang beragama sudah jelas masuk surga. Nah, kalau orang mengukur dari segi agama. Nah, tapi yang saya ketahui, Bang Kores gak usah diterus sesat nih Bang Kores. Dari tasawuf yang ketahui, Bang Kores. Enggak, hargain aja dulu biar dia beres, terus nanti ya udah kita kasih slotnya untuk yang lain ini gitu loh. Kalau kita silakan. Kalau kita mengaku orang baik, kita pasti mendengarkan nasihat ya. Karena ini kan memang kalau tasawuf itu didengar setengah-setengah bisa jadi salah. Kalau tasawuf itu udah Bang, gini, udah panjang gini. Satu pertanyaan, kalau menurut semua agama sama, ya apa di dalam Al-Quran itu ada Anda mau tidak ikuti? Inna dina indallahil Islam, hanya Islam di sisi Allah. Apa Anda tidak ingat itu? Kalau Anda menganggap semua agama sama, berarti Ibu tidak paham arti Islam. Apa artinya dalam bahasa Indonesia itu Islam? Artinya inna dina indallahil Islam itu Pak, hanya Islam di sisi Allah. Gimana? Dengarkan saya. Islam yang dimaksud itu adalah selamat. Islam yang dimaksud itu adalah selamat. Gini, Bang, kalau saya mau daftar, saya bayar berapa? Alhamdulillah di sini kalau mau masuk gratis. Kita ada perkumpulan gratis. Di mana-mana ada cabangnya di Indonesia dan Malaysia. Maksud saya iurannya berapa gitu bila masuk jadi anggota? Itu iuran tergantung kayak semesternya. Ada semesternya untuk belajar itu. Jadi kalau kita mau belajar di sini namanya bukan iuran tapi mahar, dimaharkan itu ilmunya biar masuk dengan baik di hatinya duduk. Karena sesuatu ilmu pemahaman tidak akan masuk pada gelas yang berisi. Jadi maksudnya gini Bang, kalau misalnya saya masuk, boleh nggak saya ajak teman-teman saya yang Kristen juga masuk? Boleh. Banyak kita di sini apalagi di Bali kan sudah ada Buddha, ada Hindu, sudah tahu agama di sini banyak yang gabung, alhamdulillah.
Kita itu diajarkan Al-Qur'an. Kita tidak mengajarkan agama, mohon izin maaf. Jadi apa yang diajarkan orang? Mantra-mantra gitu. Kita mengajarkan mengkaji diri, mengenal Tuhan. Tuhan itu kan satu esa. Nah, iya, tapi maksudnya mengenal Tuhan yang dikenali Islam itu kan Allah, sementara Kristen kan bukan Allah. Jadi gimana itu? Atau pengajar-pengajarnya juga mengimani Yesus? Kalau mau mungkin saudara-saudara jadi tim pengajarnya juga ini begitu mengajarkan Kristen, pengajarnya menjadi Kristen. Begitu mengajarkan Buddha, pengajarnya menjadi Buddha gitu. Yang penting fulus gitu, kan? Tidak seperti itu. Seperti abang ini yang penting cuan. Yang penting cuan. Abang ini kan gimana? Enggak, Bang, saya cuma bertanya karena saya aneh gitu loh. Ada yayasan yang menaungi 5 agama tapi membahas tentang kerohanian. Itu gimana ceritanya? Ini mohon maaf ini ya. Gimana ceritanya orang membahas tentang tasawuf, pengenalan diri, spiritual keagamaan, kemudian pematerinya ini adalah orang Islam dan di situ menerima agama yang lain. Spiritual keagamaan bukan bedanya itu bahasa keagamaan dengan kata lain yayasan ini menerima orang Kristen untuk memperdalam kekristenannya gitu. Tidak, kita sekali lagi kita tidak mengajarkan agama, karena orang sudah beragama. Jadi kita mengajarkan sisinya. Iya, tinggal dikembangkan agamanya kan gitu ya. Gurunda, Afan, Gurunda. Iya. Aku ini Al-Bayyinah ayat 6 yang ulaikanya tuh gimana sih ininya ngelantuninnya Gurunda? Afan, tolong dibacain Al-Bayyinah ayatnya. Al-Bayyinah ayat 6. Innalladzina kafaru. Innalladzina kafaru min ahlal kitab wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Oh, ulaika hum syarrul bariyah. Siap-siap. Syukran Gurunda. Lanjut. Ya. Izin saya sampaikan sekali lagi sedikit lagi bahwasanya di yayasan ini kita mengajarkan bagaimana yang tadi kan ada ayatnya di Al-Qur'an yang bisa dibacakan. Saya tidak terlalu lari ke syariat, saya lari ke makrifat. Nah, seperti itu. Jadi, bagaimana Anda bisa mengajarkan makrifat Anda tidak belajar syariat? Itu ilmu dari mana? Syariat kita sudah pelajari sejak kecil hingga dewasa. Tapi tidak semua syariat Anda pelajari dari kecil syariat hingga tanpa dewasa. hakikat itu tidak seimbang. Hakikat tanpa tarikat itu tidak seimbang. Tarikat tanpa makrifat itu tidak seimbang. Makanya harus dilengkapi, diseimbangkan 4 unsur anasir: api, angin, air, dan tanah. Kalau orang memahami itu, coba periksa titik-titik saya di dalam. Tapi kan orang bisa sampai ke makrifat kalau bersyariat dulu. Iya, iya. Kan saya tidak bilang saya tidak bersyariat awalnya. Cuma sekarang ini yang jadi masalah ini yang agama-agama lain, Bang. Kok bisa? Mereka bersyariat apa? Diajarkan syariat apa ke mereka? Mereka tidak bersunnah. Terus syariat apa yang Anda ajarkan? 5.000 lebih penonton bisa menilai, masuk ke akun saya, lihat titik-titik saya, bagaimana kita memahami seseorang, bagaimana kita toleransi terhadap agama. Itu yang diajarkan di Indonesia. Toleransi itu membiarkan, bukan mencampuri. Jadi ini ceritanya. Ceritanya mengatasnamakan agama untuk cari duit gitu ya. Padahal 2 hari yang lalu baru bahas ini kita ya Bang ya. Shalom, selamat malam semua teman-teman. Aduh. Malam. Wijaya asli. Naik Wijaya asli. Kenapa diturunin? Saya jadi penasaran juga, pengen tanya itu sama yayasan. Yang mau saya tanya. Iya, katanya Kristen juga bisa. Praktikal yang dilakukan di dalam tuh ngapain gitu loh. Lebih esensinya ngapain. Itu dia. Ya, itu konkretnya tuh ngapain? Belajar tuh ngapain kalau gitu. Kalau saya melihat itu ini yayasan bela diri kayaknya. Ya, kalaupun dia bela diri itu semacam hanya sekedar kesehatan atau tradisi atau adat, tapi kan pasti ada muatan sesuatu di dalamnya karena membawa unsur agama. Saya mau tahu, tadi tuh penasaran banget, dia esensinya tuh ngapain di dalam itu, konkretnya ngapain gitu loh.
apa golnya gitu? Dia Golnya sesat itu, dia sesat, nggak usah dibahas sesat dia Bun. Lanjut diskusi aja. Iya Orang bukan sesat tadi. tetap ada sedikit yang menggelitik. Saya tetap kayak Bang Juma mungkin. Golnya ngapain di sana itu ngapain dari kalau dari berbagai unsur agama itu itu ngapain gitu. Itu makanya aku bilang tadi, jadi pelatihnya itu gurunya kalau yang diajari Kristen dia percaya Yesus, ya kan? Kalau masuk ke Buddha dia percaya Bukan lagi gitu Siddhartha Bang Juma. Gautama. Kalau dia masih petak-petak itu lo ngapain dikumpulin di satu tempat? Itu logikanya. Lah, saya Ya, itu cuma dia mau tadi tahu dia sudah akui tadi per semester katanya. Ada semesternya. bayarnya oke lah itu lain lah urusan lain. Saya cuma mau kok ada apalagi dia bilang cabangnya sudah ada di berbagai wilayah di Indonesia. Apakah itu formal? Legalitasnya jelas. Kalau legalitasnya jelas, saya mau tahu itu orang pada ngumpul ngapain gitu loh. Dengan basic yang berbeda-beda. Terus golnya ngapain? Nanti jangan-jangan kayak Alia Eden nanti. Semua agama dikumpulin di situ. Kayak Alia Eden. Jangan seperti itu dia. Itu kita perlu cari tahu supaya kalau mohon maaf nih kalau ada orang-orangnya kita masing-masing jangan tergelincir masuk ke sono ngapain hanya karena mau pencak silat terus ujung-ujungnya yang lain kan nggak jelas tuh. Perlu juga tuh yayasan apa sih saya screenshot ya namanya tadi apa sih Al-Azizu Tapak Wali. Iya, biasanya kalau kumpulan-kumpulan begitu itu gurunya titelnya itu 1 meter titelnya. SE 1 meter itu ngapain? SE, BE, CE, MSC, MMG, SAG. Oh, pokoknya semua titel ada di situ. Udahlah lanjutlah, saya turun lah. Saya pikir tadi saya mau ngobrol sama dia. Ini kenapa ini mata-matanya Gurunda naik ke sini nih? Malina kok turun? Emang ngapain di sini mau ngapain? Mau arisan kita? Kamu Lina Wijaya, kamu mata-matanya Gurunda. Kenapa naik ke sini kamu? Iya, saya dikatain jadi ketahuan. kanannya Juma. Kok bisa gitu? Saya dibilang double agent nih, gimana nih Bang Juma nih? Aduh, kacau. Kenapa bisa? Siapa yang bilang gitu? Kasih paham, Lin. Kasih paham. Bang Juma kan kemarin kan waktu si Ripa di ruangnya si Mikana kan dikeroyok. Nah saya kan terus ada WhatsApp Bang Juma, tolong dong itu si Ripa kayaknya nggak fair sendirian masuk kayak satu teman Muslim bantuin. Saya ada WhatsApp begitu tapi nggak dibaca-baca. Setelah saya cari-cari ternyata Bang Juma lagi live sendiri. Jadi saya hapus itu WhatsApp saya. Nah ujung-ujung Ripa sendiri ke situ konfirmasi. Saya anggap ya udahlah beres clear. Saya jujur teman-teman ya, saya bukan masalah like atau dislike, tapi saya mau orang itu kalau kita pun mau diskusi atau debat, dia harus fair, ada keadilan di dalam, ada perimbangan, jangan 1 lawan 5, jangan 2 lawan 7. Ya kalaupun memang harus ngumpul-ngumpul di situ sampai harus 9 orang, it's okay. Tapi yang lain harus belajar tahan diri, 1 lawan 1, 2 lawan 2. Nah, saya gemas juga walaupun saya nggak terlalu pro ke Rifa, tapi saya gemas juga kalau dia ngomong 1, yang 4 ngomong semua, kalah suara lah batin saya. saya sampai harus cari siapa nih teman-teman bisa bantuin Rifa gitu ya. Nah itu aja sih kemarin kayaknya ya. Bagus ini salah paham. Mbak Lina nih harus kayaknya bagus kalau beliau syahadat ini. Kita jadikan dia garda terdepan. Ngapain bolak-balik ke celup? Bukannya kemarin isunya saya mualaf. Ya bisa jadi loh Mbak, kalau namanya hidayah nggak ada yang bisa nolak loh itu. Ya, udah clear hidayah. Ya udah lanjut lah tuh, udah Yani tuh. Yani kan suka kalian bal-balin. Atau saya mesti stay di sini bantuin Yani? Ya boleh lah. Gitu aja sekali. Gitu aja. Di sini aja. Tapi ini ya, ini bergiliran ya. Saya nggak suka yang gaduh-gaduh soalnya. Perhatiin aja. Kalau guru udah ngomong kita tuh rapih kita. Lanjut. Hisugi aja deh. Saya sama Yani itu sudah berkarat. Oh gini. Gini. Bunda Rahma, turun Bun. Si Polres sih suka teriak-teriak. Masih muda soalnya, masih muda. Nanti udah tua juga
Jakunnya hilang. Aku ngomong sama Viva nggak pakai teriak-teriak, kamu teriak aja. Emang ini apa? Jakunnya ada 3 gitu loh. Gimana dong? Susah. Ya, jadi topiknya ini mengenai ini kawan-kawan. Yani Tangel, silahkan bertanya. Mau nanya apa, Yani Tangel? Yang tadi itu, yang mutasawuf itu kan dia ilmu tingkat tinggi sudah, itu maksudnya apa yang tadi? Oh, ya jadi yang tasawuf itu, ini gimana sih nggak denger dia? Jadi tasawuf itu kan gue lihat Al-Azizu, wah ini nama-namanya Islam nih. Coba kita lihat nih yayasan apa, kita buka kan ininya apa akunnya, ada deskripsinya gitu. Yayasan ini bergerak di tasawuf kerohanian dalam kurung dan untuk 5 agama. Nah gitu. Untuk 5 agamanya itu gitu. Kalau misalnya tasawuf doang nggak ada 5 agamanya, nggak akan dibahas itu. Cuma karena ada 5 agamanya kita bahas. Maksudnya gimana 5 agama? Iya, jadi yayasan kita ini mengurusi kerohanian yang menjurus ke 5 agama. 5 agama kerohaniannya. Lah bapaknya Islam? Iya Islam gitu. Terus gimana? Jadi 5 agama ini Tuhannya sama gitu. Iya, karena pertanyaan kalau pakai tadi bagus loh. Kalau semua agama dikumpulkan masuk ke dalam satu surga, itu bagaimana mungkin? Atau surga yang mana? Atau surga yang seperti apa? Itu pertanyaan tadi nggak tuntas dijawab. Sebenarnya udah secara tersirat dia bilang gini, masuk surga itu nggak pakai agama. Agama itu tidak membuat masuk ke dalam surga gitu. Yang penting orangnya. Gitu dia bilang. Yang penting orangnya. Jadi orangnya mau agama apa aja secara tersirat dia bakal masuk surga gitu Yani Tangel. Nah, sekarang Yani Tangel setuju nggak? Ini ada berita di bawah menarik nih Bang Kores. Di ACKO ada yang buka kartu istri 2 dan nenek-nenek panik. Ya, saya ini baru kali ini ketemu dia berbicara begini, langsung saya tangkap ini yang maksudnya dia. Dia berbicara ini ilmu tingkat tinggi. Kalau saya bisa baca, maksudnya dia agama itu kan ini agama maksudnya Islam, Kristen, maksudnya dia. Ya. Agama kan maksudnya dia ini manusia yang dibicarakan ini, mau dia Islam Kristen. Jadi ini orang ini sebenarnya ini rahasia buat dia. Kenapa dia expose keluar? Ini kan rahasia buat dia. Oh, kalau gitu Yani Tangel sepakat juga sama yayasan yang tadi gitu. Nggak peduli agamanya apa, yang penting baik masuk surga. Nah, maksudnya kenapa tidak jelaskan ke dia? Wah, itu kan tasawuf itu kan namanya tasawuf ilmu tingkat tinggi, rahasia orang kali. Iya, tapi dia tasawufnya itu mengerti. Gini posisinya Yani Tangel. Tasawufnya itu kalau misalnya Islam doang kami masih mentolerir gitu loh. Lah ini tasawufnya ke 5 agama. Iya. Bingung saya tadi bingung. Iya, makanya coba ya. Kalau iya. Apa? Iya. Yani kamu ngerti nggak sih sebenarnya orang ngomong iya. Itu masalahnya adalah 5 kepercayaan atau 5 agama yang ada di Indonesia di blend di satu tempat. Nah terus itu mau ngapain di situ loh? Oh gitu, itu makanya saya dengar juga lah. Kalau tasawufnya ilmu tinggi gitu. Tapi kalau apa namanya kalau udah ada 5 agama dimasukin itu tasawuf apa bre? Itu jatuhnya bukan tasawuf itu namanya apa? Pluralis. Ya ini ngerti pluralis apa? Nggak apa-apa teman-teman kalau mau dinaikin naik lagi saya turun preposisi sebentar. Balinam kemana? Bukan itu kalau si yayasan itu mau naik lagi monggo-monggo saja. Saya mah santai orang. Saya penasaran sama yayasan itu begini loh. Maksudnya saya masih mendengar sudah diturunkan jadi saya kurang paham. Karena saya itu... Jadi itu yayasan itu sifatnya hanya bela diri sebenarnya. Olahraga toh. Iya olahraga, cuman mereka itu apa ya, lebih mengolah kebatinan. Kebatinan itu kan agama apapun boleh, kebatinan apapun boleh.